Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini Allah memberikan kesehatan, kenikmatan iman wal Islam kepada kita sehingga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih berada dalam jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu ad-dinul Islam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Mengawali tahun 2021 ini kami ingin berbagi dan sekaligus mengingatkan kepada saya sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya untuk saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan mudah-mudahan melalui media ini kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Allah menunjukkan jalan kepada kita menuju jalan kebenaran yang Allah ridhoi. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada pertemuan dan pembahasan pertama ini saya ingin membahas tentang kitabul adab yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada bab adab ini atau kitabul adab, saya ingin membahas tema tentang babul haya wa fadluhu, keutamaan rasa malu dan apa-apa yang yata'allaq bihi, yang bersangkutan dengan rasa malu itu sendiri. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua, hadis an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslim, al-haya'u khairun kulluhu. Atau qala al-haya'u kulluhu khair. Ikhwatul iman rahimakumullah, dari dua hadis ini kita akan membahas dan kita akan mendapati bagaimana pentingnya rasa malu yang harus dimiliki oleh manusia, khususnya kaum muslimin, yang dimana Rasulullah mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia yang selalu ditanamkan kepada umatnya agar menjaga akhlakul karimah. Di dua hadis ini, yang pertama di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin, melalui seorang laki-laki minal ansar, wa huwa ya'idhu akhahu fil haya, dia mengingatkan saudaranya ketika dia malu-malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya rasa malu itu bagian daripada iman. Hadis muttafaqun alaih. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rasa malu yang dimiliki oleh seseorang itu bukanlah aib. Karena banyak orang yang mengira orang yang malu itu sebenarnya dia menutupi aibnya. Rasa malu itu seakan-akan aib bagi kita. Padahal Rasulullah menyampaikan al-haya'u minal iman.
rasa malu itu bagian dari keimanan. Kalau kita lihat sekarang ini banyak orang yang sudah hilang rasa malunya. Mereka melakukan kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran secara terang-terangan. Dan mereka merasa itu adalah sesuatu yang lumrah, yang wajar. Ya. Sesuatu yang kecil yang kita sering lihat adalah bagaimana orang tidak punya rasa malu untuk mengumbar auratnya. Ya, mereka mengumbar auratnya di mana mereka berada, dan ini merupakan satu kemungkaran. Karena aurat itu bagian yang harus ditutupi oleh orang-orang yang beriman agar dia tidak terbuka aibnya. Nah, ini al-haya'u minal iman. Kemudian disambung dengan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imran ibn Husain, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya rasa malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Nah, ini bahwa rasa malu itu adalah sesuatu yang baik. Ketika orang menjaga rasa malunya, maka ada sesuatu kebaikan yang akan dia dapatkan. Ketika orang memiliki rasa malu, ya, maka dia akan jauh dari perbuatan maksiat mungkar karena dia punya rasa malu. Nah, di sini mungkin banyak orang yang perlu kita luruskan, ya, rasa malu yang seperti apa yang tidak menjadi aib. Ya. Jadi rasa malu itu harus didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena banyak manusia, ya, mungkin kita itu malu di hadapan manusia, tetapi tidak memiliki rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya malu harus dibalut dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Rasa takut kepada Allah, bukan rasa takut kepada manusia. Orang yang melakukan kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, apapun itu bentuknya, banyak mereka menyembunyikan perbuatannya itu dari manusia. Mereka malu dilihat manusia atau orang lain ketika mereka berbuat kemungkaran, tapi mereka tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Yang artinya yastakhfuna minan nas, mereka dapat bersembunyi dari manusia, melakukan apapun mereka bisa bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, dan akan tetapi mereka tidak akan bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha melihat, Allah mengetahui apapun yang mereka lakukan. Akan tetapi Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, zahiran wa batinan, itu Allah akan mengetahuinya. Nah, begitulah rasa malu yang harus kita pertahankan, rasa malu yang didasari niat karena takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa malu di hadapan manusia saja, rasa malu yang bisa dilihat oleh manusia, tetapi kita tidak malu dengan perbuatan yang manusia tidak lihat tetapi Allah melihat kita. Inilah dasar dari rasa malu yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil iman rahimakumullah. Di
sebelum saya akhiri di hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis muttafaqun alaih. Di hadis yang ketiga ini sebelum saya akhiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa al-imanu bid'un wa sab'una, bahwa iman itu memiliki 70 cabang. Au bid'un wa sittuna syu'batan, atau 60. Antara 70 60 itu artinya iman itu memiliki tingkatan, derajat. Wa afdaluha, dan yang paling tinggi keimanan seorang itu, yang paling afdal adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu perkataan atau ucapan la ilaha illallah. Tentunya kalimat la ilaha illallah ini juga dimaknai, dirasakan, dilakukan dengan diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diikuti dengan amal perbuatan. Itu kalimat la ilaha illallah yang atau kalimat makna iman yang sesungguhnya dari makna kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan cabang iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan sesuatu dari jalan atau halangan yang bisa menghalangi jalan seseorang, atau misalnya batu, kerikil, duri, kayu dan lain sebagainya, itu kita singkirkan dari jalan di mana orang lewat lalu lalang di sana. Itu bagian dari iman. Ini bagian dari al-iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan disebutkan di kalimat terakhir ini, wal haya'u, dan rasa malu itu syu'batun minal iman, bagian dari iman. Dari 70 tingkatan atau cabang iman itu, haya atau rasa malu itu masuk dari iman, termasuk dari keimanan seseorang. Nah, jika rasa malu ini sudah hilang dari manusia, maka banyak sekali kemungkaran, kemaksiatan yang akan dilakukan oleh manusia, sehingga manusia banyak yang tersesat. Dari hal-hal yang kecil, misalnya bagi siswa yang ada di sekolah, rasa malu itu harus sudah dilatih, dengan menjaga kejujuran, tidak mencontek ketika ujian. Itu bagian dari melatih kejujuran kita dan melatih diri kita agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Maka khawatir iman rahimakumullah, bagi kita semuanya untuk menjaga rasa malu pada diri kita, dan rasa malu ini akan sangat banyak mendatangkan kebaikan, sebagaimana hadis Rasulullah tadi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan pada diri kita. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri dan hadirin semuanya, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dijaga diri kita dan dilindungi diri kita dari segala bentuk kemaksiatan dan kezaliman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.